Iya, welcome Libra. Ini akhir Januarinya kalian, ya, readingan akhir Januarinya kalian. Semoga aku bisa lebih konsisten ngisi zodiak reading tiap sebulan 2 kali kayak gini. Libra di sini kalian punya Eight of Cups. Ya, tadi udah aku buka sih ini sama crossing the readingnya ada Queen of Cups. Bukan something yang aku expect sih sebenarnya dari kalian. Cuma kalau ngeliat Eight of Cups di sini, ya bisa mungkin dibilang kalau ini momennya kalian untuk naik kelas gitu kali ya. Naik kelas, momennya kalian buat uh, move on mungkin dari apa yang sebelumnya berat banget kalian tinggalin. Mungkin ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang kalian coba ubah atau kalian coba ganti. Ya apalagi awal tahun kayak gini mungkin itu udah masuk ke daftar resolusi kalian di tahun 2026 ini adalah ya mungkin pengen meninggalkan kebiasaan buruk tadi. Kalau memang ini konteksnya emang kebiasaan buruk yang pengen kalian tinggalin, kalau nggak kalau bukan soal itu mungkin ini juga soal lingkungan atau soal tempat kerja mungkin atau relationship yang kalian rasa udah nggak apa ya udah nggak cocok lagi dengan kalian, udah waktunya kalian tinggalin. Cuma kalau ngeliat ada Queen of Cups yang ngalanginnya gitu, centering the readingnya kita punya Eight of Cups. Nah, crossing the readingnya kita punya Queen of Cups. Masih terasa berat gitu buat kita tinggalin. Masih ada kayak apa ya, kayak mungkin di masa lampau kebiasaan ini, orang-orang ini, pekerjaan ini, lingkungan ini pernah pernah apa ya, serve you well. Atau serve you well tuh gimana ya, maksudnya kayak pernah ngasih kalian manfaat baik atau pernah bikin kalian feels good at some point kayak gitu. Jadi uh, aku bisa ngerti kalau pada saatnya kalian harus tinggalin hal ini, ya rasanya berat gitu. Soalnya ada masanya, uh, kalau nggak ya kalau kalau nggak ngelakuin kebiasaan ini atau kalau nggak kerja di tempat ini rasanya mau di mana lagi gitu. Iya, yeah. to to some extent kayaknya ada ketergantungan juga yang pada akhirnya harus kalian tinggalin, atau mungkin harus kalian tinggalin karena takut-takutnya kalau kalian tetap stay di situ jadinya malah ketergantungan. Ya mungkin ada kesadaran itu di dalam diri kalian, makanya ikatan-ikatan emosionalnya coba apa ya coba diurai kali, ikatan-ikatan emosionalnya. Soalnya kan ada kalanya kita ngerasa kalau tempat ini tuh udah apa ya sebenarnya udah nggak ngasih manfaat lagi sama kita, entah tempat ini atau kegiatan ini tuh udah nggak ngasih manfaat lagi buat kita, tapi karena kita punya ikatan emosional dengan tempat ini, dengan kegiatan ini, dengan orang-orang ini, kita tetap tetap kita tetap pertahanin gitu. Kita nggak, ya padahal kalau dipikir lagi ya apa juga ya manfaatnya, kan itu misalnya kemarin kita lagi sakit terus tiap hari kita minum obat kayak gitu atau minum herbal. Nah, terus kayak herbal tuh kayak jamu gitu. Awalnya kita nggak suka tuh sama jamunya kayak apa sih rasanya aneh gitu, kayak pahit-pahit gimana gitu. Tapi kesininya kita jadi apa ya jadi karena emang ada khasiat baiknya buat tubuh kita gitu, si herbal ini atau si obat ini, ya kita jadi apa ya jadi terbiasa. Kalau bangun tidur ya udah minum obat dulu, atau ya mau tidur ya minum obat dulu. Ada efek baiknya gitu ke tubuh, mungkin lebih ringan, mungkin lebih seger kayak gitu. Cuma kalau sakitnya kita udah sembuh, badan kita udah enak, ya nggak perlu diterusin lagi obatnya. Kalau diterusin malah jadi ketergantungan gitu. Di bawahnya root of the readingnya ada Hierophant. Hierophant di sini faith, believing deeply in something. Ya pas energinya ada Five of Cups. Wah ini makin berat nih rasanya ya. uh, aku ngeliat Hierophant di sini lebih ke apa ya, something yang udah jadi manner kali ya, atau itulah kenapa mungkin ini jadi susah banget buat ditinggalin, soalnya udah jadi manner, udah jadi kebiasaan buat kalian.
Dan kalau nggak ada kebiasaan ini gitu, kalau ditinggalin tuh kerasa banget gitu hilangnya, kerasa banget kayak ada yang hilang, ada yang nggak bisa kalian tutupin. Di satu sisi aku ngerasa ada ketakutan kalau kalian nggak bisa nemu penggantinya sih. Iya, ada ketakutan dimana, aduh kalau aku tinggalin ntar aku bakal nemu yang lebih baik nggak ya, atau aku bakal bakal tetap kayak gini aja gitu. Kayak nggak bisa nih kalau pakai obat, pakai, iya, pakai perumpamaan yang tadi. Cuma ketakutannya itu kayaknya ketakutan soal itu. Sebenarnya banyak sih yang bisa ngegantiin, even orang yang udah kecanduan rokok aja sih itu masih bisa diganti. Cuma rasa kosongnya itu pas masa transisi mau ganti dari rokok ke apa itu tuh emang ada. Atau kita mau berhenti ngerokok aja kan kayak ada rasa kosongnya gitu, nggak bisa tiba-tiba kita berhenti. Oke, Crowning Trading ada Ace of One, Future Energy-nya ada King of Coins, ada ya Ace of One ini semangatnya, ini tekadnya kalian untuk berhenti gitu kali ya, atau tekadnya kalian untuk berubah, untuk meninggalkan kebiasaan lama itu. Mungkin ada apa ya, ada triggernya juga kenapa kalian pengen, anggaplah kayak ninggalin ngerokok itu, soalnya kalian pengen hidup lebih sehat misalnya di awal tahun ini. Ya kelihatan banget kayak S of One tuh kayak kayak dia rokok yang baru banget dibakar gitu, dia masih panjang gitu. Terus di ujungnya terang gitu kayak rokok habis dibakar. Cuma eh, kalau emang niatnya pengen berubah ya, kalau kita terlalu fokus sama perasaannya gitu, fokus sama rasa kehilangannya, bakal berat tuh ya. Bakal lebih, jadinya kita bakal lebih berat gitu buat ninggalin kebiasaan lama. King of Coins di sini aku ngerasa kalian yang lebih apa ya, kalian yang lebih steady, kalian yang lebih steady itu apa ya, mantep mantep dalam artian lebih stabil kali ya. Uh, Kalau ngelihat Queen of Cups apalagi di sini, crossing Eight of Cups, ada di belakangnya juga ada Five of Cups, kerasa banget di sini kayak kayak nggak stabil gitu. Ada emotionally apalagi. Iya, kayak kita mau pergi, kita mau berangkat tapi hati kita masih ketinggalan gitu, masih masih stay. Kita mau maju tapi hati kita masih pengen stay di sini, jadi nggak stabil gitu. Jadi sebenarnya kita mau ngapain, mau maju atau mau tetap di sini. Kalau kita tetap di sini, ini tempatnya udah nggak cocok lagi nih buat kita. Kita sadar dalam diri kita harus berangkat, kita harus pergi, tapi hati kita masih berat, masih pengen di sini, walaupun di sini kita udah nggak cocok lagi. Wah, ribet sih gitu. Makanya ada tekadnya itu. Dan hierophant di sini mungkin, kalaupun iya gitu, kita ada ketakutan kita nggak bisa nemuin penggantinya, atau kita nggak bisa dapetin yang lebih baik, sebenarnya sih nggak juga ya. Aku selalu ngeliat hierophant di deck ini tuh agak spesial gitu, soalnya namanya fate, jadi have faith aja sih. Iya, yakin aja kalau ntar bakal ketemu lagi penggantinya yang lebih baik. Bakal, ya, ya siapa tahu kalau berhenti ngerokok kan bisa. Nggak tahu sih, aku mikir kalau berhenti ngerokok bisa orang paling dekat tuh nge-vape kayak gitu. Eh, walaupun sama aja sih sebenarnya, ngisep-ngisep asap juga ya. Cuma vape rasanya lebih apa ya, lebih banyak variannya gitu. Nggak cuma asap nikotinnya doang gitu yang diisep. Oke, posisi kalian ya agak make sense sih sebagai penanya. Di sini ada Seven of Wands, ada rasa enggan, ada rasa ogah untuk beranjak. Mungkin apa sih, mungkin orang-orang sekitar kalian bilang apa juga kalian bakal debat sih, bakal kalian masih kekeh, masih nggak mau apa ya, keras kepala kali ya. Ya, yeah. Apalagi di sini Eight of Cups terus ke Seven of One, kayak secara angka dia turun, tapi ini lebih ke, kalaupun iya kalian mau move on, kalaupun iya kalian mau pergi, mau bergerak gitu, kayak dorongannya harus datang dari diri kalian sendiri, nggak bisa dari orang lain. Ya, kalau datangnya dari orang lain tuh bawaannya pengen ngelawan aja, pengen ngedebat. Jadi mau nggak mau harus datang dari diri kalian sendiri, harus kalian yang meyakinkan diri mungkin, atau harus kalian yang atas keinginan sadar diri diri sendiri kayak gitu, kalau oh iya nih aku nggak bisa gini terus nih. Di atasnya ada
Six of Swords. Ini satu-satunya kayaknya, aku belum lihat sih dua kartu terakhir, tapi ini kayaknya kartu sword pertama di spread kali ini, dan itu datangnya dari lingkungan sekitar, di environment. Aku rasa ini yang apa ya, ini lingkungan sekitar kalian yang pengen ngedorong kalian atau yang ngejorokin kalian buat udahlah tinggalin aja kayak gitu. Dorongannya itu lebih banyak dari lingkungan sekitar kalian, walaupun sebenarnya kalian sendiri dalam hati tahu nih, yakin gitu, apa sih, ya yakin gak yakin sih kalau ngomongin yakin ya, cuma tahu kali ya, kalian ngerasa kalau ini udah nggak cocok lagi buat kalian lakuin atau buat kalian tempatin. Ya mungkin secara lingkungan kayak yang tadi ku bilang udah kerasa banget nggak cocok, udah ngedorong kalian buat pergi, buat pindah, tapi kaliannya masih enggan kayak gitu. Kalaupun iya pindah, kalian seenggaknya nggak pengen alasan kalian pindahnya itu karena emang desakan lingkungan atau orang-orang sekitar. Kalian pengen pindahnya itu emang atas kemauan diri kalian sendiri. Kayak Eight of Cups ini kan dia eh, nggak nggak didorong siapapun kan untuk naik ke anak tangga selanjutnya kayak gitu. Walaupun Queen of Cups di sini kayak masih jadi beban gitu, masih ada beban perasaan yang susah gitu buat dia tinggalin, tapi dia tetap ngelangkah kan, dan itu dorongannya dari diri sendiri gitu, bukan dari orang lain. Oke, hopes and fear-nya ada Hanging Man, outcome-nya ada Knight of One. Ini kayaknya lanjutan dari Ace of One di sini jadi Knight of One. Jadi aku ngerasa uh, bakal ada tindakan ekstrim, bakal ada tindakan yang katakanlah berani dari kalian Libra yang bakal kalian lakuin di penghujung perjalanan ini, atau di penghujung di akhir spread ini at least ya, bakal ada tindakan yang cukup berani, yang cukup ekstrim buat kalian ambil. Dan kalau ngeliat Hanging Man di Hopes and Fear-nya ada ketakutan kalau kalian nggak punya kendali soal itu. Iya, kalian tahu ini mungkin perubahan yang sifatnya ekstrim, perubahan yang sifatnya apa ya, kayak berdampak ke banyak aspek di kehidupan kalian. Jadi kalau kalian sendiri nggak punya kendali soal ini, Hanging Man, ya itu soal apa ya, soal biasanya Hanging Man aku bilangnya soal let go of control, tapi karena dia ada di Hopes and Fear, justru aku pikir itu ketakutan kalian sih. Kalian takut untuk let go of control, kalian takut untuk ngelepas kendali dari perubahan ini yang sedang kalian jalani ini, proses transisi sisi ini, kalian takut nggak punya kendali atasnya. Dan di atasnya Night of One lagi, kita tahu Night of One tuh kan dia udah sih paling gerasa gerusu ya, apalagi kalau dia punya target, punya keinginan, punya tekad gitu. Ada Ace of One di sini, dia bawaannya pengen langsung ngegas aja ke sana gitu, nggak lihat kanan kiri, nggak mikir sana sini gitu. Bawaannya pengen ya udahlah gas aja gitu. Ketakutannya nggak apa ya, kalian nggak punya kendali soal itu. Dan mungkin karena selain fearsnya di situ, hopesnya mungkin ada apa ya, kalau dalam proses transisi ini kalau kalian bisa lebih berserah, kalian bisa lebih percaya, have faith di situ, mungkin bakal ada sudut pandang baru yang kalian temuin di perjalanannya. Yang tadinya kalian pikir kalau Night of One ini bakal sangat ambisius gitu, bakal sangat ceroboh, mungkin nggak seperti itu sih pada pada prakteknya atau pada kenyataannya. Night of One di sini mungkin lebih ke passionate, mungkin lebih ke apa ya, punya target dan mau ngejalaninnya, buat ngejarnya kayak gitu. Yang mungkin sebelumnya kalian cuma pengen ninggalin yang lama aja gitu, ninggalin yang lalu. Tapi kan kalau kita ninggalin yang lalu doang tanpa punya tujuan mau dibawa kemana, itu juga kan repot ya. Yang ada kita malah balik lagi ke tempat yang kemarin. Ya, Night of One ini yang dia tahu nih ke depannya kita mau pindah kemana, ke depannya kita mau ngejar target kayak apa. Soalnya kalau nggak gitu ya nggak akan berasa berubah. Iya, kayak sama kayak kita mau pergi ninggalin rumah, kalau kita nggak tahu tujuannya mau kemana ya ngapain gitu. Yang ada kita balik lagi gitu. Kalau kecuali kita tahu nih perginya atau pindahnya mau kemana, udah jelas gitu, kita udah bertekad pengen pindah ke situ, ya udah jalan. Ya mungkin ketakutannya mungkin di tempat itu mungkin gak akan senyaman kita di tempat sebelumnya,
Tapi ya soal itu ya kita yakin aja sih kalau kita jalaninnya baik, ya semoga dipertemukannya dengan tempat yang baik juga, dengan orang-orang yang baik juga. Hmm, gitu kali ya Libra untuk pertengahan menuju ke akhir Januari 2026. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di readingan kalian selanjutnya.